السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang saya muliakan, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam kajian kitab hadis Umdatul Ahkam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-8 dari Umdatul Ahkam. Saya ulang hadisnya. An Humran maula Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu, dari Humran maulanya Uthman ibn Affan, semoga Allah meridainya, annahu ra'a Uthman da'a biwudu', bahwasanya Humran melihat Uthman atau mendapati Uthman meminta kepadanya untuk dihadirkan kepadanya bejana yang berisi air untuk beliau mengambil air wudu'. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi, kemudian Humran menuangkan bejana tersebut kepada kedua tangan Uthman. Min ina'ihi, dari bejana tersebut. Faghasalahuma 3 marrat, maka Uthman radhiyallahu anhu membasuh kedua tangannya tiga kali. Membasuh. Thumma adkhala yaminahu fil wudu', setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya ke bejana berisi air tersebut. Thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya, kemudian berkumur, beristinsyak dan beristinthar. Thumma ghasala wajhahu 3, kemudian setelah itu beliau membasuh mukanya tiga kali. Wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3, dan Uthman membasuh kedua tangannya ila al-mirfaqain, sampai siku 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi 3, kemudian beliau membasuh
kedua kakinya 3 kali. Thumma qala. Kemudian beliau berkata, Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu saya tadi atau wudu saya ini. Wa qala, dan beliau berkata, Nabi berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang dia itu mengambil air wudu kemudian berwudu seperti wudu saya, kata Rasulullah, kemudian dia salat 2 rakaat, yang kedua rakaat tersebut dia tidak berbincang dengan dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus. Dalam riwayat lain, dalam hadis ini juga Rasulullah katakan, wala taghtarru, dan kalian jangan terpedaya. Hadirin yang saya muliakan, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudu. Sehingga hadis ini adalah hadis yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Penjabarannya bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tata cara wudu di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan menunaikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Maka bagaimana mengamalkan ayat ini dengan kita merujuk kepada hadis-hadis yang menjelaskan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirnya ketika Nabi diam dalam keadaan setuju, artinya itu semua dalam rangka menjelaskan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika seorang memahami faghsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kalian, kemudian hanya mengambil air sedikit kemudian dibasuh bagian pipi bagian kanannya. Saya udah basuh. Ini udah dibasuh. Apakah ini adalah wudu yang benar, yang itu adalah muradullah, perintah Allah? Ketika seorang membasuh mukanya hanya bagian pipi bagian kanan saja atau setengah saja di sini, kemudian dengannya dia memaknainya itu adalah wudu yang dimaksudkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, maka itu adalah salah. Karena penjabaran tata cara wudu itu tercantum dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah hadis yang besar yang menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk mereka mengambil air wudu dalam rangka mengangkat hadas kecil ketika akan menunaikan salat. Adapun ketika akan menunaikan salat dan kaum muslimin memiliki hadas besar,
maka disebutkan pada ayat yang sesudahnya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian memiliki hadas besar, baik itu setelah mendatangi istrinya ataupun ketika seseorang atau seorang perempuan selesai dari datang bulannya, kemudian mengangkat hadas tersebut, maka tidak dengan wudu, akan tapi dengan mandi besar. Di dalam hadis ini Humran radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta kepada Humran untuk mendatangkan dan menghadirkan bejana yang berisi air wudu. Sehingga para ulama mengatakan, pada dasarnya ketika kita meminta tolong, maka meminta tolong hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim memahami hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas terhadap semua yang berkaitan dengan pertolongan. Mereka ketika meminta tolong menyatukan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara-perkara yang besar ataupun perkara-perkara yang kecil, mereka meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ada seorang sahabat yang pada saat itu naik tunggangannya, baik kuda ataupun onta, kemudian cambuknya jatuh. Maka mereka dalam rangka melaksanakan wasiat Rasulullah, mereka tidak mau meminta kepada orang, ambilkan cambuk itu untukku. Kalau kita kan gampang saja, tolong dong ambilin sekalian dah. Orang ke sana, ambilin Al-Quran sekalian. Nah, para sahabat pada saat itu mereka enggan untuk melakukan hal tersebut. Termasuk pengecualian di dalam kaedah yang saya sebutkan tadi dalam hadis Abdullah bin Abbas adalah apa yang telah dicontohkan oleh Utsman ibn Affan. Ketika seorang meminta tolong untuk dihadirkan kepadanya air yang berisi wudu, kalau sekarang kan gampang ada keran. Mungkin 30 tahun yang lalu bisa jadi keran ini suatu hal yang langka. Ya kan, ketika mau mengambil air wudu, nimba dulu, ngambil air di sumur. Nah, proses demikian bisa jadi saling berganti di antara orang-orang yang mengambil air wudu. Maka pada saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut, meminta kepada Humran supaya menyiapkan untuk dirinya bejana yang dengannya dia ini meminta tolong kepada Humran supaya menyediakan air. Sehingga disebutkan di sini jawazul isti'anati ala ihdari ma yutawadda'u bihi. Dibolehkan untuk seseorang meminta tolong ketika menyiapkan apa yang dengannya dia mengambil air wudu. Dan ini pun pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu malam ketika beliau itu tidur di rumahnya Maimunah bintul Harith, salah satu istri beliau, salah satu dari ibu kita, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka disebutkan di waktu yang sudah mulai agak malam, Abbas ini sengaja menyuruh putranya yang bernama Abdullah untuk datang ke rumahnya Maimunah. Jadi Abbas tahu nih, oh ini sekarang ada di rumahnya
Maimunah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah disuruh oleh bapaknya Abbas untuk datang ke rumahnya Maimunah membawa hadiah. Karena Maimunah adalah bibinya Abdullah ibn Abbas. Ummul Fadl, yaitu beliau adalah Lubabah al-Kubra, dengan Maimunah adalah kakak adik. Sehingga Abdullah ibn Abbas ini adalah ponakan dari Maimunah, sehingga menjadi mahram. Dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah Raufur Rahim. Orang yang memiliki kasih sayang, yang kasih sayangnya luar biasa. Sehingga ketika ada seorang ponakan dari istrinya datang ke rumahnya membawa hadiah untuk Rasulullah, maka Rasulullah tidak membiarkan si anak kecil yang bernama Abdullah ibn Abbas untuk pulang ke rumahnya. Ayo dong, udah tidur di sini. Jangan pulang, udah malam. Dan ini terjadi bukan hanya sekali, dua kali, beberapa kali. Itu menunjukkan apa? Kecerdasan dari Abbas, pamannya Nabi. Sehingga dengan itu Abdullah mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Sehingga hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah mendengkur dalam sholat, dalam tidurnya, itu hadis dari Abdullah ibn Abbas. Bayangkan kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengkur dalam tidurnya diceritakan. Nih Rasulullah ketika tidur mendengkur. Padahal kita kalau tidur tidak bisa mengatur supaya mendengkur ataukah tidak. Tapi para sahabat saking cintanya menjelaskan hal tersebut. Begitu juga Jabir bin Abdullah ketika menjelaskan manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang, dari Rasulullah keluar dari kota Madinah masuk kota Mekah pada tanggal 4 Dzulhijjah sampai Rasulullah menunaikan semua manasiknya. Jabir bin Abdullah menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di Muzdalifah, setelah selesai sholat maghrib dan isya jamak takhir, beliau langsung tidur. Dan Jabir bin Abdullah saking cintanya menjelaskan bagaimana tidur Rasulullah, mendengkur. Artinya apa? Hal itu diceritakan semuanya oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun sepertiga malam terakhir. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari air yang beliau akan mengambil air wudu, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu langsung mengambil bejana ataupun kirbah. Kirbah itu air yang biasa digantungkan supaya ketika seorang bangun bisa minum ataupun bersuci dengannya. Biasanya tempat air dari kulit. Maka diambil oleh Abdullah bin Abbas, kemudian dituangkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sangat ringan sekali. Sangat ringan artinya ketika membasuh 3 kali tangannya, setelah itu untuk berkumur, untuk bagian-bagian lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali saja. Sehingga pendapat yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas dalam berwudu, beliau mengambil wudunya ringan karena itu yang telah beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abdullah bin Abbas dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimhu at-ta'wil, Allahumma faqihhu fid din. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil apa yang telah dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu pun pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Imam Ibn Al-Mulakkin rahimahullah beliau mengatakan bolehnya meminta tolong dalam berkaitan dengan mengambil air wudu, dan ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tanpa ada khilaf. Kemudian fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian
dituangkan kepada kedua tangannya, kemudian beliau membasuhnya tiga kali. Di dalam hadis ini tidak disebutkan anjuran untuk mengucapkan bismillah. Akan tapi dalam hadis-hadis yang lain disebutkan la wudu'a liman la yadhkuru smallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang ketika memulai wudunya tanpa mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala ataupun basmalah. Faghasalahuma thalatha marrat. Kemudian beliau membasuhnya tiga kali. Dan membasuh 3 kali ini seperti yang sudah kita jelaskan adalah hukumnya sunnah. Kecuali apabila seorang bangun tidur, maka hukumnya adalah wajib. Adapun ketika di luar keadaan bangun tidur, maka ketika membasuh tangan 3 kali, maka itu hukumnya sunnah. Thumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu memasukkan tangan kanannya ke tempat air, ke bejana tadi. Jadi kalau wudu artinya wudu, kalau wudu artinya tempat air untuk berwudu. Thumma tamadmada wastanthaqa wastanthar. Kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau berkumur-kumur dengan memasukkan tangan kanannya itu ke mulutnya, berkumur-kumur dan beristinsyak. Beristinsyak seperti yang sudah kita jelaskan, memasukkan air ke hidung, disedot air tersebut. Kemudian wastinthar, istinthar dibuang air tersebut dari hidung. Kalau istinsyak dimasukkan, kalau istinthar dikeluarkan. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar ini hukumnya termasuk bagian dari wajah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Maka sebagaimana sudah jelas buat kita bahwasanya mulut dan hidung itu terdapat di bagian wajah, maka hukumnya seperti wajah. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam Al-Quran, kita diperintah untuk membasuh wajah dalam sholat dan ini termasuk rukun wudu, maka dalam berkumur dan istinsyak dan istinthar, maka hukumnya wajib pula mengikuti hukum dari wajah tersebut. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wabaligh fil madmadati wal istinsyak, kata Rasulullah. Bersungguh-sungguhlah dalam berkumur-kumur, artinya jangan ringan hanya sampai di depan saja, sampai lidah saja. Akan tapi masukkan lebih ke dalam lagi sehingga masuk mendekati kerongkongan. Illa an takuna shaima, kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa, jangan terlalu dalam ketika berkumur-kumur ataupun masukkan air ke hidung. Artinya kita diperintahkan untuk memperdalam dalam berkumur dan beristinsyak dan beristinthar, kecuali dalam keadaan berpuasa, maka masih berkumur dan beristinsyak akan tetapi tidak diperdalam. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau Utsman ibn Affan membasuh mukanya tiga kali. Maka yang namanya muka, wajah dalam bahasa Arab adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Dan luasnya dari telinga ke telinga. Maka ini semua adalah bagian yang dengannya seseorang dibasuh ketika membasuh muka dalam berwudu. Dan di sini sebutkan membasuhnya tiga kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Dan membasuh tangannya sampai ke sikut tiga kali. Para ulama dalam kitab-kitab, lebih-lebih kitab-kitab yang mutawwalah, kitab-kitab yang membahasnya secara dalam, mereka membahas tentang
perincian apakah sikut tersebut termasuk dalam dibasuh ketika seorang berwudu ataukah tidak. Maka pendapat yang rajih adalah dibasuh sampai sikutnya itu kena. Dan ketika membasuh tangan, yang pertama diawali dari ujung jari, bukan dari sini kemudian sampai ke sikut ataupun lebih-lebih sampai ke ketiak, tidak. Akan tetapi diawali dari ujung sini, dari ujung jari-jari, karena ini semua termasuk bagian tangan. Kemudian penghususan kenapa dari siku sampai ujung tangan, ujung lengan ini tidak termasuk dalam wudu yang diperintahkan, karena Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan ilal marafiq, sampai siku saja. Adapun yang lainnya tidak. Jadi dimulai dari bagian ujung, kemudian sampai diusap sampai ke ujung sini. Kemudian disebutkan tiga kali. Dan apabila disebutkan 3 kali dan bagiannya berbilang di dalam mengambil air wudu, maka disebutkan dalam hadis yang nanti akan kita bahas, bahwasanya Rasulullah lebih mengutamakan bagian kanan ketika bertaharah, mengambil bersuci. Ketika bersuci beliau lebih mendahulukan bagian kanan apabila bagiannya berbilang. Karena yang tidak berbilang misalnya seperti muka, tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh bagian kanan terlebih dahulu, tidak. Akan tapi langsung semuanya. Tidak juga nanti ke rambut bagian kanan dulu, kemudian kiri, tidak. Akan tapi nanti dicontohkan dalam hadis berikutnya bagaimana cara mengusap kepala. Dan seperti tangan, ketika seorang itu bagian tangan kanan dan kiri, maka diutamakan yang kanan terlebih dahulu. Kanan 3 kali, setelah itu kiri 3 kali. Kemudian misalnya ada seorang yang mendahulukan tangan kiri terlebih dahulu. Apa hukumnya? Dia telah menyelisihi yang afdal. Akan tapi apabila dia melakukannya, maka wudunya sah dan dia diingatkan supaya dia menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Mengusap kepala ini bagian mana yang diusap? Sebagian pendapat yang namanya kepala, mana bagian kepala, maka ketika diusap maka itu sudah cukup. Artinya ketika mengambil air sedikit kemudian usap bagian sini cukup. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Utsman ibn Affan mengusap kepalanya. Apakah cukup dengan sebagian saja ataukah tidak? Maka penjelasannya kita lihat dari hadis-hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rubai binti Muawwidh menyebutkan bahwasanya famasaha biyadaihi muqaddama ra'sihi wa muakhkharahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap dengan kedua tangannya. Tangannya dicelupkan ke air, setelah itu dibasahkan tangannya kemudian diusap. Caranya dengan diawali dengan kedua tangannya demikian sampai akhir, kemudian balik lagi. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Abdullah bin Zaid mengatakan, wa masaha bi ra'sihi fa aqbala wa adbara. Bahwasanya Rasulullah mengusap kepalanya. Cara mengusapnya fa aqbala bihima wa adbara. Dimulai dari depan sampai belakang. Dimulai dari depan sampai belakang itu seperti apa? Disebutkan dalam riwayat lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau mengawali dari bagian awal kepalanya, rambutnya. Hatta dhahaba bihima ila qafah. Sampai dia menyentuh bagian tengkuknya. Thumma raddahuma, kemudian dikembalikan sampai ke tempat pertama kali dia memulai.
Dan ini berlaku untuk ikhwan dan akhwat. Misalnya akhwat rambutnya sampai setengah punggung. Apakah dia mengusapnya sampai bawah? Tidak. Karena yang namanya perintah-perintah Allah, perintah Rasulnya berlaku untuk ikhwan dan akhwat. Berlaku untuk lelaki dan perempuan selama tidak ada penghususan yang berkaitan untuk laki-laki ataupun perempuan. Rasulullah mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Yang namanya perempuan adalah kembarannya laki-laki. Semua perintah sama, kecuali ada yang mengkhususkan ini untuk perempuan, ini untuk laki. Bahkan ketika sholat, misalnya sholat itu Rasulullah mencontohkan merenggangkan tangannya ketika sujud. Itu pun berlaku untuk perempuan. Perempuan pun berlaku dan diperintahkan ketika sholat seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah yufarriju baina yadayhi. Rasulullah merenggangkan tangannya ketika ruku dan ketika sujud. Sebagaimana laki-laki diperintahkan ketika sujud, ketika ruku, ketika sujud terutama tangannya itu dibuka demikian, maka perempuan pun demikian. Tidak ada yang membedakan kecuali apabila seorang akhwat sholatnya itu di tempat yang terbuka. Apabila mau tidak mau dia sholatnya di tempat terbuka ataupun dilihat oleh lelaki, maka dia sholatnya bisa dengan cara menutup, tidak membukanya, dalam rangka supaya tidak badannya itu terbentuk sehingga dilihat oleh lawan jenisnya. Thumma ghassala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh kakinya tiga kali. Dalam ayat dijelaskan wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh kaki itu cukup sampai mata kaki. Cukup sampai mata kaki. Dan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membasuhnya 3 kali, maka membasuh kaki itu sampai ke mata kaki saja. Terus misalnya ada pertanyaan, mana kalau membasuh kakinya itu sampai lutut, kan lebih afdol. Terus membasuh tangannya itu sampai ketiak. Ya misalnya, terus sampai lehernya juga dibasuh. Itu pernah terjadi kepada seorang sahabat. Ada, nanti kita bahas di sini. Apa hukumnya? Maka ini tidak boleh. Ini melampaui batas. Karena bagian-bagian wudu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bilangannya berapa kali, ada yang sekali, 2 kali, 3 kali, ataupun bagian-bagian yang dibasuh ataupun yang diusap. Maka ketika bagian-bagian tersebut sudah dijelaskan semuanya, kemudian ditambahkan bagian yang dibasuh ataupun yang dicuci, ataupun bilangan-bilangannya ditambahin, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza wudu'un la yaqbalullahu minhu." Ini adalah wudu yang tidak diterima kecuali wudu seperti ini. Faman zada ala hadza, siapa yang menambahkan wudu, baik tempat yang dibasuhnya ataupun bilangannya, tangan sampai sini, kaki sampai lutut, ataupun sampai betis ketika membasuh kaki, maka bukan kebaikan yang ia dapat. Faqad asa'a wa zalama, kata Rasulullah. Maka orang seperti ini telah melakukan kejelekan, telah melakukan perbuatan zalim. Artinya apabila bagian-bagian ibadah telah dijelaskan tempatnya, telah dijelaskan bilangannya, kita tidak boleh untuk menambahkannya. Walaupun kita berupaya ikhlas dalam mengamalkannya. Misalnya ketika sholatnya maunya 4 rakaat saja untuk sholat subuh. Gak boleh.
maka faqad asaa wa zalama. Dia telah berbuat kejelekan dan kezaliman. Tidak boleh, akan tapi berhenti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Dalam hadis ini kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wudu yang tadi saya contohkan. Artinya apa? Ketika para sahabat melakukan satu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidaklah dijadikan hujjah. Kecuali apabila perbuatan tersebut ia sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan tersebut menjadi hujjah, menjadi dalil untuk kita melakukan hal tersebut. Jadi apabila salah seorang sahabat menisbatkan sebuah perbuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang telah dia lakukan dan nisbatkan itu adalah sebuah hujjah. Apabila tidak dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara umum tidak menjadi hujjah, kecuali apabila dilakukan oleh pembesar-pembesar para sahabat seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ketiganya telah memerintahkan supaya kita bersuri tauladan dengannya. Ataupun ketika salah seorang sahabat melakukan satu perbuatan dan perbuatannya tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain, maka apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut menjadi hujjah, menjadi dalil, karena itu adalah ijma', kesepakatan para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Sehingga apabila salah seorang di antara mereka melakukan kemungkaran, walaupun orang yang melakukan kemungkaran tersebut beranggapan dia melakukan kebaikan, maka para sahabat tidak pernah berbasa-basi dalam menegakkan kebenaran. Wala yakhafuna fillahi laumata laim. Mereka tidak pernah takut dalam menegakkan agama Allah celaan orang-orang yang mencela. Langsung mereka tegur, langsung mereka jelaskan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang salah. Jadi pasti ada yang menentangnya. Sehingga apabila salah seorang sahabat mengeluarkan satu pendapat, melakukan satu perkara, kemudian diumumkan dan tidak ada yang menyelisihinya, maka itu adalah kesepakatan para sahabat, walaupun kesepakatannya adalah sukuti, kesepakatan yang tidak diucapkan, akan tapi secara makna itu adalah hujjah. Contohnya apa? Contohnya apa? Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan Al-Quran dan mencetak Al-Quran. Maka ketika para sahabat tidak menyelisihinya, bahkan berlapang dada dan menerima dengan hal tersebut, menunjukkan itu adalah suatu hujjah. Kemudian dari hadis ini juga sangat jelas sekali bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berwudu menggunakan kata sambung fa yang artinya maka. Setelah itu menggunakan thumma. Setelah itu menggunakan thumma. Artinya apa? Ketika seseorang berwudu haruslah berurutan. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, beliau mengatakan dalam I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam, beliau mengatakan tidak pernah ada satu riwayat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dari belakang terlebih dahulu. Jadi misalnya kaki dulu, kemudian setelah itu kepala, kemudian tangan, kemudian muka. Maka ini tidak pernah terjadi.
Sehingga apabila seseorang berwudu, kemudian dia lupa, setelah berkumur langsung ke tangan, setelah selesai wudu dia ingat, maka harus dia yakini bahwasanya wudunya tidak sah. Harus dia mengulangi wudunya, karena wudu itu harus tertib, harus berurutan. Apabila tidak berurutan, maka tidak diterima. Bahkan yang berkaitan dengan tayamum, dalam hadis-hadis tayamum disebutkan bahwasanya para perawi itu ketika menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tayamum, di antara mereka perawi-perawi hadis mendahulukan tangan terlebih dahulu. Bahwa Rasulullah setelah mengusap ke tanah ataupun ke debu sekali, kemudian dalam hadis-hadis yang banyak disebutkan tangan terlebih dahulu. Setelah itu Rasulullah mencontohkannya muka. Maka sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang rajih, langsung membantahnya. Dan mereka mengatakan ketika para perawi itu menyebutkan hadis-hadis tersebut, mereka menyebutkannya secara makna. Karena apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah satu amalan, yang amalan tersebut adalah untuk mengganti wudu. Sebagaimana dalam wudu, muka terlebih dahulu kemudian tangan, maka yang berkaitan dengan pengganti wudu haruslah muka terlebih dahulu kemudian tangan. Paham ikhwah? Antum tangan dulu? Enggak, muka terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas. Jadi contohnya malah antum kebalik ya. Jadi pendapat yang rajih adalah muka terlebih dahulu. Setelah itu tangan. Walaupun ada hadis-hadis yang menjelaskan ketika tayamum itu tangan terlebih dahulu. Setelah itu baru muka. Fadhal adzan. Jadi ketika mengambil air wudu, maka haruslah berurutan, tertib. Tidak boleh yang kedua dimajukan ataupun diakhirkan. Sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara berurutan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika berwudu berurutan dan tidak pernah dinukil dan sampai kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi hal tersebut. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan waqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Artinya kita diperintahkan ketika berwudu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam potongan hadis ini anjuran yang sangat kuat untuk kita menghadiri majelis-majelis ilmu, yang di dalam majelis ilmu tersebut disebutkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam tata cara bagaimana Rasulullah beribadah, khususnya yang berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun seperti yang telah dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mengajarkan kebaikan berupa berwudu kepada Humran, dan Humrannya kemudian menyampaikan kepada yang lainnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengajarkannya dengan cara praktek, menunjukkan bahwasanya praktek dalam mengajarkan wudu, maka ini sangat mengena dalam seseorang mempelajari cara berwudu yang benar. Tanpa kita menyebutkan dan memerintahkan berkumur 3 kali, mengusap muka atau membasuh muka 3 kali, kemudian tangan gimana. Maka anak kecil saja ketika kita pegang atau kita bawa, kemudian melihat kita berwudu,
maka dia akan merekam wudu yang dia lihat, kemudian dia melakukan hal yang sama. Dan banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepada para sahabat ataupun perintahkan kepada para sahabat untuk mereka itu melihat dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak semua hal dalam ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sampaikan dengan tutur kata, akan tetapi dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para sahabat merekamnya dan mengambilkan, kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya sampai kepada kita sekarang. Seperti dalam berwudu, Rasulullah tidak pernah menyebutkan secara terperinci. Seperti dalam sholat, Rasulullah hanya menggariskan saja, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salat. Walaupun hadis ini disebutkan kepada Malik bin Al-Huwairits, akan tapi perintah Rasulullah kepada satu orang mencakup kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita yang ada di sini. Sehingga para sahabat melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika Rasulullah salat dalam salat-salat sirriyah, para sahabat memahami salatnya Rasulullah itu tidak diam. Tidak diam, akan tetapi dipenuhi dengan bacaan. Dan bacaan tersebut para sahabat taunya dari mana? Dari jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bergoyang-goyang dalam salatnya Nabi. Menunjukkan apa? Ketika seorang salat tidak diam, Allahu Akbar. Tidak. Nabi mencontohkan apa? Jenggotnya itu bergerak-gerak. Artinya ketika membaca Al-Fatihah tidak dalam hati. Kalau dalam hati hanya bersitan-bersitan hati saja. Yang namanya bacaan harus diucapkan walaupun masih dalam bentuknya itu salat sirriyah yang tidak bersuara, dan dalam perkara-perkara yang lainnya. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ketika salat dia tidak berbicara dengan dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Jadi di dalam hadis ini ada anjuran untuk seseorang apabila selesai berwudu dan wudunya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan ia berusaha, setelah itu dia iringi sholat tersebut dengan sholat 2 rakaat atau yang disebut dengan sholat sunnah wudu. Maka apa keutamaannya? Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dan ini pernah dilakukan oleh Bilal ibn Rabah. Bilal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu sholat fajar memanggil Bilal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, amalan apakah yang paling kau berharap dengannya? Yang kau lakukan dalam Islam, tentu setelah bertauhid. Karena saya telah mendengar derapan langkah kakimu di surga. Apa yang kau lakukan?" Itu menunjukkan apa? Islam itu tidak ada diskriminasi sama sekali. Tidak ada yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan orang-orang tertentu bahwasanya golongan-golongan tertentu mereka masuk surga walaupun amalannya biasa-biasa saja karena ada ini dan itu. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bilal bukan orang Arab. Bilal adalah yang dulunya budak belian. Bilal adalah orang yang berkulit legam, tidak memiliki garis keturunan sama sekali. Akan tetapi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan semua konsekuensinya,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar gembirakan kepadanya, ia adalah penghuni surga. Abu Lahab, orang yang ketampanannya luar biasa. Orangnya tampan, putih, ganteng. Sehingga lahab itu adalah artinya dia berpijar dari mukanya. Saking gantengnya, orang ini berpijar seakan-akan ada api. Sehingga dia dijulukinya Abu Lahab, orang ganteng. Garis keturunannya hebat, luar biasa. Pamannya Nabi, luar biasa. Akan tetapi ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di awal Nabi berdakwah adalah surat Al-Lahab. Yang di dalamnya dijelaskan Abu Lahab mati di atas kekufuran. Dan Abu Lahab benar mati pada tahun 3 Hijriah, mati di atas kekufuran. Padahal pamannya Nabi dan dia masuk neraka. Ini dalam Al-Quran satu-satunya orang yang disebut sebagai penghuni api neraka dari orang yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya orang ini. Dan orang ini berbangga dengan keturunan yang Allah subhanahu wa ta'ala hinakan. Bilal, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan beliau dimasukkan ke dalam surga. Maka beliau mengatakan, Bilal mengatakan, "Ma'amiltu amalan arja indi." Tidaklah saya beramal dengan satu amalan yang lebih mulia yang dengannya saya berharap, kecuali saya tidaklah mengambil air wudu baik di waktu malam ataupun siang, kecuali saya iringi dengan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di waktu apapun juga. Baik itu sebelum maghrib atau setelah asar, ataupun di waktu-waktu yang dilarang sholat sunnah, apabila ia mengambil air wudu, dan ini adalah perkaranya sunnah. Dia mau sholat 2 rakaat, ini adalah amalan yang penuh fadilah dan keutamaannya telah disebutkan dalam hadis Bilal ibn Rabah ini. Dan apabila dia sholat, kemudian sholatnya la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Sholatnya itu dirinya sibuk dengan bacaan-bacaan sholatnya. Tidak ketika sholat dia sibuk dengan perkara-perkara dunia. Jadi ada perkara-perkara dunia yang seseorang itu ketika sholat dia mau tidak mau datang di kepalanya. Maka apabila tidak bisa dia putuskan, maka itu sudah menjadi hal yang wajar. Akan tapi ada perkara-perkara yang ketika seorang itu sholat, ketika orang itu sholat, kemudian dia terlena dalam sholatnya. Bahkan terkadang dia tidak mengetahui apa yang dia baca. Ataupun rokaatnya imam ini udah ketiga ataukah masih rokaat yang pertama. Terkadang sebagian orang tidak mengetahui. Maka yang seperti ini tidak masuk ke dalam hadis ini. Artinya jiwanya ia tidak berbincang dengan dirinya. Ketika dia sholat, dia benar-benar sibuk dengan bacaan-bacaan sholat. Dirinya sibuk dengan bermunajat kepada Allah. Karena sholat adalah seseorang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Saya cukupkan saja. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas hadis yang ke-9. Masih hal yang sama yang berkaitan dengan tata cara wudu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.